Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Bayu, reporter Tribun Lampung TV melaporkan bahwasannya pada siang ini kita akan mewawancarai secara khusus Ibu Kepala Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, Bu Fitrianita Damhuri. Selamat siang, Bu. Selamat siang, ini menjelang sore. Iya, Ibu. Mungkin agak bergeser ke sini kali, Bu, ya, biar bagus ininya. Silo nggak? Silo. Mungkin itu aja, Bu, ini itu aja. Oke. Iya. Nah, betul, Bu. Cukup. Ya. Ya, selamat siang, Bu. Selamat siang. Iya, Apa dengan kabar, Mas Bayu? aktivitasnya bisa menyempatkan waktunya untuk bisa wawancara khusus nih, Bu, dengan saya, Bu. Ya, terima kasih. Iya. Untuk sementara bagaimana kondisi kita, Bu? Keadaan kita baik lah ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, Iya, sehat. walaupun masih dalam situasi pandemi COVID ya, Iya, Bu. tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah, Bu, kita ketahui perempuan dan anak itu menjadi fokus dari janji kerja Pak Gubernur yang masuk dalam 33 janji kerja, Ibu, ya. Nah, sejauh ini, Bu, mungkin Bayu akan mengajukan beberapa pertanyaan, Ibu. Nanti dari Bu Kadi sendiri bisa menjawabkan dan menjabarkan satu persatu. Nah, Bu, pertanyaan pertama, bagaimana sih, Bu, Dinas Perlindungan dan Perempuan Anak Provinsi Lampung dalam mewujudkan program kerja 33 janji kerja Pak Gubernur dan Bu Wakil Gubernur, terutama dalam melindungi para kaum hawa, yakni perempuan dan anak. Dalam RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024 ya, ada 2 janji kerja atau yang kita sebut dengan agenda kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung periode 2019-2024. Yang pertama yaitu perempuan berjaya dan Lampung ramah perempuan dan anak. Dalam perempuan berjaya ini ada beberapa indikator. Yang pertama, memandirikan perempuan dari sisi ekonomi yang berbasis keluarga. Nah, untuk ini kita melakukan kegiatan, melakukan bimbingan teknis ekonomi kreatif bagi perempuan kepala keluarga Provinsi Lampung di 13 kabupaten kota. Jadi memang ini kita prioritaskan kepada perempuan kepala keluarga yang jadi ada double burden di sana ya. Jadi ada dia sebagai ibu sekaligus sebagai kepala keluarga untuk mencari nafkah. Kemudian yang kedua, pengaruh utamaan gender dalam bidang politik, sosial budaya maupun ekonomi. Nah, pengaruh utamaan gender ini sebenarnya bagaimana seluruh pihak ini bisa berpikir dengan perspektif gender, baik dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan dan evaluasinya. Jadi harapannya seluruh OPD Provinsi Lampung itu dalam melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan programnya itu sudah berperspektif gender. Misalnya saja misalnya sekarang ada kartu petani berjaya. Nah, dalam kartu petani berjaya itu ada petani perempuan dan ada petani laki-laki. Bagaimana misalnya kartu petani berjaya itu juga didesain tidak hanya bisa memenuhi kepentingan dari petani-petani yang perempuan, yang laki-laki, tetapi juga secara berimbang dia memenuhi kepentingan terhadap petani yang perempuan. Kemudian di sini ada 4 driver ya, ada 4 penggerak utama. Bagaimana Bapeda selaku perencanaan, kemudian Badan Keuangan selaku pengelola keuangannya, kemudian bagaimana inspektorat dalam proses pengawasan dan pendampingan bagi OPD. Kemudian kita juga melakukan fasilitasi pendampingan hukum bagi perempuan. Jadi sudah hadir juga Pak Amsir di tengah-tengah kita. Bagaimana kita terus melakukan peningkatan layanan untuk penanganan korban kekerasan perempuan dan anak di Provinsi Lampung. Baik dari sisi pendampingan hukumnya,
maupun dari sisi pendampingan secara psikologis. Nah, kemudian untuk mewujudkan Lampung sebagai ramah perempuan dan anak, nah ini tidak hanya Dinas PPPA yang berfungsi dan berperan di dalam ini, sehingga memang kami berupaya untuk bisa mengajak semua untuk ikut mewujudkan Lampung ramah perempuan dan anak. Artinya dari sisi pendidikan, dari sisi kesehatan, bagaimana juga kita mencegah pernikahan anak usia dini, kemudian mengembangkan fasilitasi dan ruang-ruang publik yang ramah perempuan dan anak. Di fasilitas umum harusnya ada ruang laktasi gitu ya, ada ruang menyusui, ada ruang bermain anak gitu. Dan juga bagaimana menurunkan tingkat kematian ibu dan anak dari sisi gizi, kemudian kesehatan reproduksi dan lain-lain. Nah, Bu, pertanyaan berikutnya, bagaimana sih pendapat Ibu sendiri terhadap kesetaraan gender nih? Apakah masih ada diskriminasi gender tersebut itu, Bu? Ya, jadi kalau diskriminasi gender itu kan sebenarnya ketidakadilan gender ya. Pembedaan sikap dan perlakuan terhadap sesama manusia berdasarkan jenis kelamin. Jadi mudahnya misalnya ketika kita punya anak perempuan dan laki-laki, kalau anak perempuan biasanya dikasih warna apa nih Mas Bayu? Hitam atau biru gitu kan? Pink, anak perempuan Oh, ya. perempuan, sorry, perempuan pink. Kalau anak perempuan pasti pink, ungu gitu iya. ya. Nah kalau anak laki-laki Lebih kepada yang maco-maco merah ya. gitu kan, maco-maco yang gitu. berani-berani. Jadi sebenarnya itu itu salah satu bentuk diskriminasi gender dari awal gitu. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana meyakinkan bahwa diskriminasi gender ini jangan sampai membedakan aksesibilitas dan pemenuhan hak terhadap perempuan dan laki-laki gitu. Nah, ini bedanya antara jenis kelamin ya. Nah, bedanya seks, jenis kelamin dengan gender. Nah, jadi memang kalau gender ini lebih kepada pembedaan perempuan dan laki-laki dari sisi sosial budaya. Bagaimana tadi anak-anak beda warna nih kalau anak perempuan dan anak laki-laki. Kalau kalau yang laki-laki mencari nafkah, kemudian ibu bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Nah, itu yang dimaksud dengan gender sebenarnya. Nah, kalau ketidakadilan gender ini kan semua ya, semua sektor. Dan yang sebenarnya kita lakukan adalah meminimalisasi ketidakadilan gender. Jadi misalnya terhadap akses perempuan jangan dibedakan dong antara perempuan dan laki-laki. Kemudian dari sisi akses pelayanan kesehatan misalnya. Jadi harapannya tidak ada pembedaan aksesibilitas, kemudian kesempatan dan pemenuhan hak antara perempuan dan laki-laki. Salah satunya sebenarnya apakah kita melihat masih ada diskriminasi gender ketika kita melihat bahwa ternyata kasus kekerasan lebih banyak dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan. Nah gitu. Walaupun juga ada perempuan kepada laki-laki, tapi laki-lakinya mungkin gak berani lapor kali ya. Tidak ada perlindungan laki-laki. Gitu. Nah, kalau untuk melihat kasusnya ada berapa banyak kasus Ibu kekerasan terhadap anak perempuan dari tahun 2010 sampai dengan Juni 2021 ini gitu. Nah, kalau sampai Terus jenis kasusnya apa saja gitu? Kalau dari sampai dengan Juni, dari Januari kemarin ya, sampai dengan Juni ini, sampai dengan 2 Juni 2021, itu tercatat 177 kasus kekerasan perempuan dan anak di Provinsi Lampung yang telah terjadi. Di antara 177 kasus itu, sebagian besar itu didominasi oleh kekerasan seksual. Kemudian diikuti dengan kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Nah, kemudian yang harus menjadi perhatian kita bersama bahwa dari jumlah 177 itu didominasi juga oleh anak-anak. Anak-anak yang perempuan, walaupun ada anak laki-laki. Dan dari
jumlah korban berdasarkan tempat kejadian, ternyata itu sebagian besar terjadi di rumah tangga dan dilakukan oleh orang-orang terdekat korban. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita bersama, bahwa kasus kekerasan ini ternyata masih cukup tinggi, kemudian dan harus dilakukan proses penanganan yang optimal supaya juga korban tidak terganggu secara psikologis, karena pasti akan mengalami trauma gitu kan. Dan harapan kita secara hukum juga pelaku bisa mendapatkan hukuman yang setimpal. Nah, berkaca dari beberapa hari yang lalu kan ada kasus nih Bu, anak tiri diredu paksa oleh ayah tirinya sendiri, itu yang di daerah Kemiling, Bandar Lampung. Betul. Nah, bagaimana sih Bu saat ini kasus tersebut, sudah sampai mana perkembangannya gitu? Ya. Jadi untuk kasus anak tiri yang diruda paksa oleh ayah tirinya sendiri, itu yang di Kemiling ya. Nah, ini kita sudah melakukan visum. Nah, kita sudah melakukan visum pada tanggal 28 April 2021 yang lalu. Kemudian UPTD PPPA ini menerima pengaduan laporan kasus persetubuhan. Nah, korban didampingi oleh ayah kandungnya. Dan ini juga sudah dilaporkan ke kepolisian. Nah, tapi ternyata pelaku sampai saat ini sudah melarikan diri dan menjadi DPO ya, dan belum ditemukan. Nah, untuk penanganan hukumnya, ini orang tua korban sudah menandatangani surat kuasa kepada LBH, sehingga nanti secara lebih lanjut penanganan dan pendampingan kasus secara hukum ini akan dilakukan oleh LBH Bandar Lampung. Nah, tetapi kita juga sudah melakukan asesmen terhadap korban oleh psikolog klinis dan tim pendampingan dari UPTD PPPA. Kemudian UPTD PPPA juga sudah melakukan pencabutan surat kuasa karena orang tua korban sudah melakukan penandatanganan surat kuasa ke LBH supaya kita nggak timpang tindih nih. Jadi kami mendampingi dari sisi psikologis ada korban, kemudian nanti LBH Bandar Lampung yang akan mendampingi dari sisi hukumnya. Oke. Mungkin bagaimana sih Bu dorongan dari Dinas P3A sendiri dan sikap kita terhadap keterwakilan perempuan terutama di kursi parlemen nih Bu, yang katanya harusnya mencapai 30% gitu kan? Harusnya harapan kita minimal 30% ya. Iya, betul. Jadi aturan 30% itu didorong supaya lebih banyak lagi perempuan-perempuan yang bisa berkiprah di sisi politik gitu kan. Nah, kita sebenarnya ada kegiatan untuk memfasilitasi organisasi perempuan, dalam hal ini Kaukus Perempuan Parlemen dan Kaukus Perempuan Politik. Jadi salah satu kegiatan kita ini melakukan pendidikan politik bagi mahasiswa, sehingga harapannya setelah lulus mereka bisa lebih paham terkait politik dan juga bisa mungkin menjadi salah satu pilihan ya ketika misalnya sudah lulus pendidikan itu untuk terjun ke dalam dunia politik juga. Nah Bu, berbicara dengan kota layak anak nih kan, pasti kan kita tahu bahwasannya Dinas P3A sangat konsen gitu kan. Nah kemudian kota atau kabupaten mana saja Bu yang sudah menyandang kota layak anak? Apakah indikator KLA tersebut dan sebenarnya setelah menyandang KLA apa sih fungsinya nantinya gitu? Ya, jadi sebenarnya kota layak anak ini kan bahan mengevaluasi ya, bagaimana sejauh mana sih komitmen pemerintah kabupaten kota, kemudian juga keterlibatan semua stakeholder dalam mewujudkan kabupaten kota layak anak. Jadi dalam Kabupaten Kota Layak Anak itu ada 5 klaster dan 24 indikator. Klaster yang pertama itu klaster kelembagaan. Nah, bagaimana kelembagaannya? Sudah jalankah? Gitu. Saling berkoordinasi nggak? Saling sinergi nggak? Gitu. Kemudian yang kedua klaster hak sipil dan kebebasan. Termasuk di dalamnya pemenuhan hak untuk pencatatan sipil ya. Nah, bagaimana anak mendapatkan akte kelahiran gitu. Kemudian klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Nah,
Nah, ini bagaimana pola pengasuhan. Kemudian kalau misalnya tidak ada keluarga yang bisa mendampingi, yang bisa mengasuh, bagaimana pola pengasuhan alternatif? Adopsi apakah berjalan? Kemudian panti asuhannya seperti apa? Kemudian yang keempat ada klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan. Nah, ini bagaimana pemenuhan pendidikan, kesehatan, kemudian tempat bermain gitu. Kemudian ada klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta klaster perlindungan khusus. Jadi klaster perlindungan khusus ini termasuk bagaimana kita melakukan penanganan terhadap korban kekerasan. Di 2019 kemarin sudah ada 7 sebenarnya yang kita evaluasi dan dilakukan evaluasi lebih lanjut oleh kementerian dan berhak menyandang predikat kota dan kabupaten layak anak. Itu ada Bandar Lampung, kemudian Lampung Timur dan Lampung Selatan, Waikanan, Pringsewu, Lampung Tengah dan Metro. Nah, tahun ini kita lakukan evaluasi lagi. Kalau kemarin berdasarkan evaluasi virtual yang kita lakukan, mudah-mudahan ada 11 kandidat ini namanya, kandidat. Kita masih menunggu. 11 kandidat kabupaten kota yang akan mendapat penghargaan. Plus 7 tadi ya Bu ya? Enggak. Include yang 7. Oh, include aja. Oh, include gitu. yang 7. Nah, kemudian ada 2 tambahan kabupaten, yaitu Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Pesawaran yang akan dilakukan verifikasi lapangan di hari Senin dan Selasa. Nah, kemarin informasi dari kementerian, 2 kabupaten ini yang kemungkinan akan naik atau turun 2 peringkat gitu. Tapi harapan kita naik semua ya. 2 kabupaten naik semua. Artinya kalau misalnya 13 kabupaten ini berhasil mendapatkan predikat kabupaten kota layak anak, nah artinya provinsinya juga sudah berhasil mendapat predikat kabupaten provinsi layak anak. Ini mohon doanya semua. Tetapi ketika kita sudah memiliki predikat kabupaten kota layak anak, tidak otomatis ini akan berlaku selamanya gitu. Sehingga tetap harus dilakukan komitmen gitu ya, bagaimana juga upayanya untuk terus melakukan pemenuhan hak perempuan dan anak. Nah, menyambung dari KL, pasti kan Profila ini Bu nih. Ya kan? Harapannya seperti apa sih Bu perkembangan untuk mewujudkan Lampung itu menjadi provinsi layak anak atau Profila? Terus selama ini kendalanya seperti apa Bu dalam mewujudkan Profila tersebut? Jadi kunci Profila ini bagaimana seluruh stakeholder, OPD, kemudian dunia usaha, lembaga masyarakat, termasuk masyarakat itu sendiri bisa memenuhi tadi 6 klaster tadi. Nah, kuncinya sebenarnya ada di upaya yang terintegrasi. Sehingga kunci yang pertama terkait kelembagaan. Nah, ini juga menjadi satu kunci pokok karena leadingnya ada di Bapeda, sehingga proses integrasi program dan kegiatan, proses koordinasi antar OPD, kemudian bagaimana misalnya perwakilan anak bisa ikut dilibatkan dalam proses perencanaan gitu. Nah, ini salah satu kunci yang bagaimana Kabupaten Kota Layak Anak ini bisa terwujud. Salah satunya untuk Provinsi Lampung. Nah, kemarin dalam Provinsi Lampung kita sudah bikin sesi sendiri tuh, Musrenbang Perempuan dan Anak gitu. Harapannya supaya anak-anak bisa menyampaikan suaranya. Dan kemarin juga dalam Musrenbang Prof di tahun 2021 kita juga sudah melibatkan secara penuh forum anak daerah untuk ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan. Nah, berikutnya seperti apa nih pengaruhnya? Ini kita ke gadget gitu kan? Seperti apa nih pengaruhnya yang ditimbulkan jika anak terlalu main gadget? Ini kan isu yang sangat menarik ya Bu ya selama ini gitu kan terhadap anak khususnya kan. Nah, apa yang harus dilakukan oleh orang tua nih Bu? Di satu sisi orang tua mungkin dilema juga ya, karena sekarang anak-anak harus belajar secara virtual, daring gitu.
sehingga agak kesulitan juga mengontrol terhadap gadget yang dipegang oleh anak-anak. Ini kalau pengaruh negatifnya ini sungguh luar biasa ya. Kalau anak-anak yang sudah terlalu kecanduan atau tidak bisa membatasi lagi dalam memegang HP gitu, ini otomatis jadi melupakan pelajaran juga dan pasti akhirnya malas untuk melakukan hal-hal lain. Jadi biasanya kalau anak-anak yang sudah terlalu kecanduan, dia juga nggak aware sama lingkungan sekitar ya. Nah ini yang jangka panjang juga pasti menyebabkan gangguan di penglihatan gitu. Apalagi kalau mainnya pakai apa tuh headphone ya? Telepon. Pakai ya, sehingga juga bisa menyebabkan gangguan terhadap telinga gitu. Jadi kepada orang tua harusnya seperti apa, Bu? Nah, ini kepada orang tua yang pasti jalin komunikasi yang baik dengan anak. Jadi sesibuk apapun orang tua, tetap lakukan komunikasi apa yang sudah dipelajari, apa yang dibuka pada saat HP gitu ya. Apalagi sekarang banyak banget berseliweran iklan-iklan yang seharusnya tidak dibuka oleh anak-anak misalnya ketika membuka gadget. Dan mungkin lakukan komitmen gitu, karena posisinya kalau sekarang kita harus mendewasakan anak-anak ya, tidak bisa langsung main perintah bahwa ini harus 1 jam terus selesai gitu. Nah ini lakukan kesadaran gitu ya, berikan kesadaran kepada anak bagaimana efek negatifnya, bagaimana cara mengelola dan memegang gadget yang benar gitu, dan lakukan komitmen bahwa anak itu harus sadar sendiri gitu ya, bahwa dia itu yakin bahwa ini benar yang dilakukannya gitu. Nah pasti kan ini kan koordinasinya dengan dinas terkait nih, Bu. Nah seperti apa sih, Bu, terutama kalau siswa ini kan ke dinas pendidikan gitu kan, larinya gitu kan. Nah koordinasi kita dengan dinas pendidikan sejauh ini seperti apa, Bu, untuk penanganan gadget ini sendiri gitu? Iya. Jadi terkait dengan gadget ini juga kemarin menjadi salah satu pembahasan ketika kita melakukan BIMTEK dalam rangka sekolah ramah anak. Nah, dalam sekolah ramah anak. Nah, harapan kita juga guru ini juga bisa menjalin komunikasi dengan orang tua dalam pelaksanaan selama daring ini. Dan kemudian juga harapan kita juga guru juga bisa lebih memperhatikan anak siswanya gitu, siswanya dalam pelaksanaan belajar mengajar. Walaupun memang pasti terkendala ya, karena posisi daring dan tidak bisa bertemu secara langsung. Nah kemudian terakhir, Bu, apa sih, Bu, yang dalam waktu dekat yang akan kita lakukan? Sepertinya informasinya di sini ada kegiatan juga nih. Ya. Nah itu apa sih, Bu, yang dilakukan hari ini gitu? Nah hari ini kita melakukan upaya salah satunya untuk mewujudkan satu data Indonesia, yaitu validasi data kekerasan secara berkala. Nah, jadi harapannya untuk data korban kekerasan perempuan dan anak ada satu data yang terintegrasi antara pemerintah daerah, kemudian aparat penegak hukum, dan lembaga masyarakat yang melakukan pendampingan terhadap kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak. Kemudian yang kedua, kita sangat concern terkait dengan upaya pencegahan stunting. Ini terkait dengan sosialisasi kesehatan produktif, kemudian bagaimana juga pendidikan kependudukan terhadap remaja. Ini juga menjadi salah satu fokus kita dalam 1000 hari pertama kehidupan. Kemudian yang dalam waktu dekat, sebentar lagi kita akan memperingati Hari Anak Nasional tingkat Provinsi Lampung tahun 2021 di bulan Juli. Nah, dalam acara itu harapan kita bisa mengukuhkan perwakilan anak daerah dan pemilihan duta anak, serta juga melakukan pelantikan terhadap Bunda Forum Anak. Nah, ini sehingga harapan kita anak-anak bisa lebih memiliki ruang dan memiliki wadah untuk bisa lebih menyuarakan aspirasinya. Oke, sepertinya bincang-bincang kita sudah cukup lama nih pemirsa Tribuners. Mungkin
kita sudahi untuk wawancara khusus dengan Bu Fitrianita Damhoeri. Bu, pesan terakhir untuk anak dan perempuan seperti apa Bu untuk Lampung ini? Ayo bersama-sama kita wujudkan Provinsi Lampung menjadi provinsi ramah perempuan dan layak anak. Saya yakin dengan seluruh kontribusi dan komitmen kita bersama, kita bisa mewujudkan ini. Oke, terima kasih Bu Fitrianita.